contoh bagaimana kita bisa sampai ke sini tadi kan sampai motor macet harus nanjak gitu. Dan ada satu peribahasa yang tentu banyak orang tahu ya Pak Toto, bahwa Merapi tidak pernah ingkar janji. Itu Merpati. Oh, Merpati. Sabdo Pandito Ratu itu sabdo pangucap Pandito temen Ratu wis ngarani pangandikane Ratu sepisan rata tiyang sak nagari. Bahasa Inggrisnya. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami Inside Bawaslu Boyolali. Inside Bawaslu Boyolali. Di media sosial kemarin itu kan ramai pada orang bilang dolar itu tiba-tiba naik. Di kita juga kebetulan saya juga memantau di di Bursa Efek juga di media sosial itu nggak bisa mencapai poin yang diharapkan ya gara-gara kayak kehilangan trust atau bagaimana pasar itu menyebabkan dolar semakin melambung lagi. Dan itu dalam sejarah saya kira ya, dalam di Indonesia itu tadi sekitar triwulan kedua ini kan tahun 2026 sudah mencapai 18.000 sekian ya Bro. Titik tertinggi selama sejarah Indonesia. Nah, dan itu bisa juga ya karena kemarin itu kan pengaruh ada situasi politik di luar negeri, peperangan dan sebagainya di luar negeri sehingga menyebabkan harga minyak naik, orang mau kirim ekspor impor terhambat, itu juga akan mempengaruhi. Nah, Indonesia itu kan termasuk di negara yang ya berkembang dan selalu ikut juga dengan apa yang terjadi di dunia ini kan, mestinya yo terpengaruh juga secara langsung maupun tidak langsung. Itu lah, ekonomi yang terus mengalami gonjang-ganjing ini kan juga APBN kita ya berpengaruh juga kan itu kan. Selain kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi program pemerintah tahun 2025-2026 ini. Kalau menurut Mas Agus sendiri gimana itu? Iya, pengaruh dari luar negeri memang tidak bisa kita pungkiri Pak Toto, bahwa itu juga berpengaruh juga terhadap Indonesia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh ketika harga minyak naik, kebutuhan di luar naik, tentu itu kan menyedot kos APBN kita. Iya. Nah, sedangkan Bawaslu sebagai lembaga vertikal itu kan kita tidak punya PAD sendiri, seperti Pemda-Pemda gitu. Kita bertumpu pada anggaran dari pusat yang bersumber dari APBN. Iya. Jadi ketika pengeluaran APBN itu membengkak, ya tentu ada dampaknya di kita. Salah satu contoh di tahun 2026 ini karena ada efisiensi dan segala macamnya untuk program-program pemerintah, Bawaslu mendapatkan anggaran yang relatif minim selama sejarah Bawaslu juga. Tentu kita sebagai Bawaslu yang lembaga vertikal, samina wa ta'na, apa yang dikatakan pemerintah pusat tentu akan kita laksanakan. Iya, juga dengan anggaran ya yang seminim mungkin, artinya yang sudah kita terima sampai dengan saat ini ya. Kita tetap harus komitmen menjalankan tugas. Oh tentu, itu tidak bisa kita jadikan reasoning untuk kita tidak melakukan tugas pokok fungsi kita di lembaga Bawaslu. Ya, dan apalagi ya ini kan secara pengelolaan keuangan kemarin kan kita sudah tahun 2026 awal kan sudah masuk Satker, sudah mengelola keuangan sendiri. Pas juga keadaannya kita anggarannya juga minim tadi. Berarti kan kita harus mengelola sedemikian rupa dengan anggaran seadanya dengan hasil semaksimal mungkin yang tidak mengurangi itu tadi kualitas. Tentu Pak Toto, kalau teman-teman di kabupaten lain ya, Bawaslu kabupaten lain mungkin ada beberapa yang sudah satker, ada seratusan sekian yang sudah satker. Dan Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2026 ini
sudah ditetapkan menjadi satuan kerja Satuan sendiri. kerja, iya. Artinya ketika kita sudah menjadi satuan kerja sendiri, tentu kita mengelola anggaran sendiri. Anggaran sendiri. Contoh sebagai gambaran Pak Toto, di tahun 2026 ini kita tentu untuk anggaran operasional kita alhamdulillah masih dapat. Jadi untuk kebutuhan listrik, air, internet, pegawai kita alhamdulillah udah cukup. Dan di sisi lain untuk anggaran non operasional, contoh kayak kita karena masih memiliki tugas-tugas pengawasan, harus keluar. Karena kan nggak mungkin pengawasan hanya berdiam diri di kantor, Pak Toto. Tentu kita butuh keluar. Dan itu anggarannya hanya 11 juta untuk 1 tahun. Wow. Dengan adanya Satker ini, kemarin kita juga ada beberapa perubahan. Contoh, kayak tadinya kita untuk laporan keuangan masih menginduk di provinsi, mulai tahun 2026 ini Bawaslu Kabupaten Boyolali mengelola anggaran sendiri dan membuat laporan keuangan sendiri. Oke. Seperti itu. Nah, ini kebetulan ada sahabat Bawaslu ini dimanapun juga berada kan, biar kita sapa dulu, nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pengelolaan strateginya Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sekarang ini seperti sekarang ini, tapi tidak mengurangi kualitas dari tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di Insight Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kebetulan pada hari ini kita tidak seperti biasa, Mas Agus. Kita berada di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Dan di latar belakang kita ini sudah ada berdiri kokoh megah sebuah tempat lokasi, yaitu Gunung Merapi, yang sekarang masih juga itu mengepulkan asap, Mas Agus. Dan ada satu peribahasa yang tentu banyak orang tahu ya Pak Toto, bahwa Merapi tidak pernah ingkar janji. Merapi itu Merpati. Oh, Merpati, astagfirullah. Iya, Merpati. Wah, itu zaman saya SMA. Zaman saya iya, SMA. Itu dekatnya nostalgia SMA kita lah itu. Nah, oke Mas Agus, ini mumpung ada teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada, ini kita juga di tempat yang lumayan santai ini kan, jauh dari kebisingan dan kesibukan kita di kantor. Kita menyempatkan diri, kita ingin ngobrol-ngobrol soal Bawaslu Kabupaten Boyolali, khususnya dalam soal manajerial ya. Karena kebetulan kan Mas Agus ini adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali yang relatif masih muda, yang kita ya letting lah ya, satu letting aja, cuma beda 11, tingkat, 12, ya. beda tingkat aja. Oke, dan kita ingin tahu bagaimana strateginya dari Mas Kasek ini untuk mengelola tidak saja secara administrasi, tapi juga mengelola SDM untuk bisa berkomitmen dengan situasi seperti apapun. Kita tetap komitmen menjaga demokrasi di Kabupaten Boyolali khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Gitu. Jadi untuk bagaimana how to manage sebuah sekretariat itu memang bukan hal yang mudah, Pak Toto. Seni itu ya? Itu ada seninya tersendiri dan butuh perjuangan sendiri, struggling. Contoh, bagaimana kita bisa sampai ke sini, tadi kan sampai motor macet, harus nanjak kita tuntun. Iya. Untuk sampai ke sini pasti butuh suatu perjuangan. Pun demikian, seperti bagaimana mengelola sekretariat. Itu juga pasti butuh perjuangan untuk sampai di titik di mana kita bisa menjalankan ini bersama, kita punya komitmen bersama, dan semua langkah tangan kaki kita bisa berjalan beriringan. Betul. Yang namanya kalau misal tadi Pak Toto menyampaikan soal SDM, SDM ini kan sebagaimana yang ada sebuah idiom atau sebuah kaidah dalam penataan SDM, the right man in the right place. Nah, itu salah satu yang coba saya terapkan. Bagaimana teman-teman walaupun memang sudah mendapatkan SK dari Bawaslu RI,
tentu kalau misal dia punya kemampuan di bidang lain, kita akan berikan tugas tambahan. Oke. Selain di tempat yang sudah di SK-kan, maka dia bisa membantu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dia kuasai atau bahkan dia senangi. Oke. Gitu, Pak. Menjadi hobinya dia. Menjadi hobinya, dan menjadi kelebihan passionnya, dia. kelebihan dia. Ya, artinya itu satu soal pengelolaan SDM, the right man and the right place. Dan yang kedua soal bagaimana kita membangun kebersamaan. Contoh, namanya banyak orang itu kan pasti punya banyak ide, banyak pikiran. Tentu pertentangan itu pasti ada. Iya. Namun demikian bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan bahwa oke, ini yang sudah menjadi kebijakan kita, ayo kita berjalan bersama. Karena kalau saya ibaratkan, dan mungkin teman-teman sahabat Bawaslu juga sudah pernah mendengar, sekretariat itu ibarat kata semua satu tubuh, Pak Toto. Iya. Jadi ketika tangan kanan bergerak, tangan kiri ke belakang, kaki kanan bergerak, kaki kiri ke belakang, itu semuanya harus seirama. Artinya harus saling membantu. Katakanlah kalau misal tangan yang sakit, semua badan juga merasakan sakit. Itu yang namanya sinergi ya. Sinergi dalam sebuah organisasi. Nah, itu juga yang ingin saya bangun di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Oke, kalau menurut pengalaman ya, Mas Kasek ini dalam memimpin Bawaslu ya baru berapa? Tahun kedua ya? Tahun kedua. Itu ada perbedaan enggak? Kalau dulu kan kita masih menginduk ke provinsi, dan mulai 2026 ini selain menjadi satker mengurusi sendiri, kita tadi the right man on the right place, kan berarti kan ada tempat-tempat yang masih kosong, terus diisi dengan PNS dari luar, kemudian PPN yang dulunya PPN masih kontrak itu ya, sekarang masih kontrak juga tapi kan statusnya menjadi P3K, masih tambah lagi outsourcingnya gitu kan. Nah, dari berbagai macam latar belakang ini kemudian tentu saja kan mereka menempati tempat yang berbeda-beda juga. Pengelolaannya itu ada perbedaan nggak dengan sebelumnya? Dengan sebelumnya. Dari segi pengelolaan SDM-nya gitu. Tentu ada perbedaan, Pak Toto. Kalau misal dulu itu teman-teman dalam tanda kutip yang PPN kan tidak ada kejelasan kalau bahasa kita, karena pegawai kontrak. Dari sisi individual sendiri kan effort atau semangatnya kan girohnya itu kan tentu berbeda ketika dia sudah dapat SK untuk menjadi ASN. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah patut kita syukuri juga bahwa kebijakan pemerintah untuk mengangkat PPN menjadi ASN P3K itu ya patut kita syukuri, karena toh girohnya itu tentu jadi berbeda, karena memang itu kan kebutuhan. Terus yang kedua terkait dengan perkembangan organisasi juga, Pak Toto. Ketika menjadi satker itu kan belum semua jabatan struktural itu terpenuhi. Artinya dulu hanya ada saya dan satu kasubag, Mbak Susi, kasubag administrasi. Masih ada 2 kasubag yang kosong. Tentu beban tugas ketika tidak ada kasubag waktu itu, beban tugasnya ada di saya selaku kasek. Nah, namun dengan pengisian jabatan, karena adanya perkembangan organisasi, ya jadi lebih ringan tentu, karena ada teman-teman kasubag yang menjadi kepanjangan tangan kasek. Seperti itu. Jadi lebih ringan gitu ya? Jauh lebih ringan. Santai, tapi santai enggak? Ringannya itu ringan santai lah. Kipas. Ini sudah berat. Nggak usah kita bikin berat lagi. Apalagi ya. Jadi berarti cukup controlling gitu atau apa gitu? Tentu controlling itu jadi salah satu bagian. Di samping kita juga butuh beberapa momentum untuk penetrasi. Katakanlah tidak semua selesai di kasubag, karena ada beberapa hal yang butuh kebijakan seorang kasek. Nah, disitulah kita melakukan diskusi untuk kita menemukan solusi terbaik dari masalah yang ada. Artinya dari kasek itu sudah
sekali memberikan sebuah perintah kemudian diejawantahkan oleh bawahnya itu kan dengan lancar itu. Nah, dalam bahasa Pawayangan itu sabdo pandito ratu. Iya. Ya itu tak tahu artinya sabdo pandito. apa itu, Pak? Sabdo pandito ratu itu sabdo pangucap pandito temen ratu wis ngarani pangandikane ratu sepisan roto tiang sak nagari. Bahasa Inggrisnya, Pak Toto. Artinya teman-teman mungkin di luar Jadi Jawa bisa tahu. ketika seorang ratu atau seorang raja zaman dulu nek Jawa itu mengatakan raja itu ratu ya. Iya. Pangandikane omongane ratu sekali saja Perintahnya ratu. perintah ke ratu atau instruksinya seorang raja atau ratu itu langsung bisa merata ke bawahan-bawahannya semuanya karena itu ada jembatan-jembatan tadi itu. Iya. Kasubag dalam hal ini. Ya, Kasubag itu sebagai jembatan dan juga tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sinergi bagaimana kita membangun. Ketika otak bicara kaki harus melangkah ke depan, maka kaki harus melangkah ke depan. Betul. Jangan sampai dia diem karena kalau dia diem tidak jalan sesuai dengan perintah otak, ya itu akan jatuh. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Makanya bagaimana membangun sebuah sinergi di jajaran sekretariat ini, yaitu tadi seni, walaupun memang itu bukan hal yang mudah, tapi itu tidak mustahil untuk dilakukan. Tapi itu juga itu seni dari seorang kasek juga loh. Bahwa kalau kaseknya itu berfungsi sebagai otak, sebagai komando saja di atas gitu ya. Kalau tadi mengatakan kaki jalan, otak merintah, kaki jalan gitu kan. Kalau kakinya kesandung sakit, apakah kasek juga bisa merasakan seperti itu? Oh tentu, karena kan semua fungsi rasa itu juga ada di otak Pak Toto. Ketika kaki bilang sakit, tapi otaknya tumpul, ya tentu dia tidak akan merasakan sakit. Nah, ya pokoknya jalan gitu kan. Iya. Ada juga kan sistem seperti itu gitu kan. Iya tentu kita juga harus melihat juga itu kan hanya sebagai sebuah salah satu analogi saja ya. Ketika kaki sakit dan itu tidak bisa berjalan, tentu otak juga akan bisa merespon. Oh ini kaki sakit tidak bisa jalan, jangan dipaksakan jalan. Dan kita lihat cara yang lain. Kenapa dia sakit seperti itu kan? Iya tentu. Nah, ada nggak itu? Oh, jangan-jangan dengkulnya yang kurang oli misalnya. Kan, itu balik lagi salah satu prinsip yang saya pegang Pak Toto. Semua masalah sebagaimana dokter itu kita juga harus pintar-pintar mendiagnosa akar penyebabnya itu apa. Bisa jadi jangan-jangan masalah yang kita anggap masalah itu bukan akar masalahnya. Nah kalau misal tadi kaki sakit, itu sebabnya kenapa? Apakah karena memang jalannya serampangan, tidak hati-hati, atau memang dilalah ujuk-ujuk ada batu yang tadinya nggak ada tiba-tiba muncul. Jadi bisa jadi kakinya bukan salah, tapi situasi dan kondisinya yang atau begini, saya suatu hari pernah sakit pusing. Ketika saya kasih obat pusing tidak sembuh, terus saya ke dokter, terus saya dikasih obat mah, dan setelah itu sembuh. Karena akar masalahnya ternyata ada di mah, bukan di kepala. Betul. Dan kepala menjadi sakit itu hanya efeknya saja, bukan jadi akar masalah. Oke. Nah, itu tentang strategi seni seorang kasek, seorang Mas Agus ya. Karena sekarang situasi ini kembali ke situasi tadi itu. Situasinya seperti ini, keadaan bahwa anggaran itu tentu saja kita menyesuaikan dengan apa yang sudah istilahnya apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah ya, dan juga Bawaslu RI. Ya. Nah, tentu saja kita tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab fungsi dari Bawaslu itu. Selain menjadi pengawas tidak saja di pemilu, sahabat Bawaslu, bahkan ketika non-tahapan ini pun seperti sekarang tahun 2026 melaksanakan pengawasan khususnya di pemutahiran data pemilih itu. Pemutahiran data parpol data parpol. Nah selain itu kan juga kita tetap harus memberikan motivasi semangat kepada masyarakat agar mereka itu tetap dengan partisipasi mereka itu tetap ikut melakukan pengawasan dan siap menjaga demokrasi di tahapan pemilu berikutnya. Nah itu kan juga harus punya effort juga Bawaslu itu kan. Nah dengan adanya minim seperti ini anggarannya, kira-kira bagaimana seorang kasek itu harus bisa memfasilitasi semua tugas-tugas Bawaslu itu? Iya tentu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa anggaran untuk operasional kita masih ada. Jadi ketika memang dibutuhkan
untuk keluar kantor, transportasinya untuk dari kantor mencapai tujuan tempat yang dituju itu kita bisa masih tercover. Namun uang harian untuk makan ketika di jalan itu memang tidak ada, Pak Toto. Tidak ada. Dan balik lagi butuh pemahaman ke teman-teman sekretariat juga kepada ketua dan anggota. Iya. Yang alhamdulillah di Bawaslu Kabupaten Boyolali khususnya dari ketua, anggota sampai jajaran sekretariat itu bisa memahami bahwa tidak ada anggaran itu kita sudah digaji, Pak Toto. Iya. Ketika ada gaji yang sudah kita dapatkan, maka tanggung jawab dan kewenangan itu masih melekat di kita. Tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, Iya. tanggung jawab untuk memfasilitasi ketua dan anggota. Dan salah satu kegiatan yang diturunkan oleh Bawaslu RI yaitu konsolidasi demokrasi. Konsolidasi. Ya, artinya kita mengkonsolidasikan simbol-simbol di masyarakat dan juga beberapa mungkin kita ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, ketua dan anggota yang tentu didampingi oleh sekretariat dan I think that is not problem. Artinya masih tetap bisa kita jalan karena itu tadi di Bawaslu Kabupaten Boyolali dan tentu di Bawaslu Kabupaten serta Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia akan paham bahwa ketika gaji sudah kita dapatkan maka tanggung jawab juga sudah melekat di kita. Dan itu komit itu di seluruh staf. Alhamdulillah komit, Pak. Komit. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. komit. Iya. Iya, jadi sahabat Bawaslu perlu ketahui ya bahwa bagaimanapun keadaan yang terjadi di negara kita, apalagi di lembaga-lembaga negara termasuk Bawaslu ini, tugas dan tanggung jawab tetap kita harus jalankan karena itu semua merupakan ya kita kan bekerja juga disumpah juga kan. Iya, baik dari P3 ke APNS apalagi ketua dan anggota juga disumpah. Saya kira kita tetap harus melaksanakan tugas itu. Iya. Oke, Mas Kasak ini, kalau optimisme ke depan, kalau ke depan itu kan kita menurut ajaran agama harus optimis kan? Iya. Optimis ya. Kalau tahapan apa namanya pemilu tahun 2029 itu kan rencananya kan berjalan pada triwulan kedua tahun 2027 itu sudah masuk tahapan ya pendaftaran parpol dan sebagainya itu kan. Iya. Berarti kan tugas-tugas Bawaslu sudah mulai dijalankan untuk masa-masa tahapan itu. Optimis tidak tentang keadaan Indonesia dan juga dengan kalau seperti ini misalnya katakanlah minim seperti ini kan berarti kita juga harus persiapan bahwa tahapan kita mungkin berbeda dengan tahapan tahun-tahun yang lalu dalam menyelenggarakan pengawasan. Kalau ini kan non tahapan ya, oke lah masih jalan ya. Kalau pada tahapan pemilu gitu gimana, optimis tidak dengan keadaan seperti ini? Ya tentu kita harus optimis, Pak Toto, karena itu ajaran agama kita. Kita tidak husnuzon kepada Allah bahwa insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Walaupun tadi di awal Pak Toto menyampaikan harga atau nilai tukar rupiah kita sampai 18.000 dan itu merupakan titik tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Tapi beberapa kali kemarin juga alhamdulillah sempat turun juga sampai 17.900 sekian. Artinya ya kita selain berhusnuzon tentu kita juga harus berdoa karena salah satu kewajiban kita sebagai rakyat masyarakat Indonesia adalah mendoakan para pemimpin kita, Pak Toto. Mendoakan pemimpin kita dan juga mendoakan kebaikan untuk bangsa negara kita. Sedangkan untuk tahun 2027 pemilu 2029 yang akan dimulai tahapannya kalau sesuai dengan undang-undang itu 20 bulan sebelum penghitung dimulai. Artinya sekitar tahun 2027 akan sudah dimulai tahapan untuk pemilu 2029 dan ya semoga harapannya tentu akan baik-baik saja dan insya Allah nanti ke depan juga tidak sama seperti dengan non tahapan karena pemerintah juga pasti akan memikirkan terkait dengan semua kebutuhan untuk penyelenggaraan pemilu, tidak hanya untuk Bawaslu tapi juga untuk KPU, untuk DKPP dan juga untuk pemerintah daerah. Saya kira itu, Pak Toto. Ya, yang penting kuncinya adalah optimisme itu tadi ya. Dan apapun yang terjadi nantinya, misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, komitmen itu tadi yang sudah kita jalankan dari sekarang. Iya, itu membiasakan diri dengan keadaan yang serba terbatas, dengan tetap menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin, seperti juga kita hari ini, ya kan sampai dengan di sini sampai terseok-seok seperti itu, tentu saja itu
suatu hari nantilah pasti ya akhirnya akan menjadi lebih baik, bisa menjadi cerita buat anak cucu Iya. kita lah. Inilah perjuangan untuk salah satu perjuangan untuk mempertahankan, menguatkan demokrasi di negara kita. Cara gitu hidup ya. itu adalah sebuah perjuangan. Perjuangan. Hidup juga adalah belajar. Iya. Ujiannya kapan? Udah selesai Pak Toto. Loh, kok sudah selesai? Anak saya. Oh. Hidup adalah belajar. Kita harus belajar dari mulai kita di Timang itu sampai dengan tiang lahat. Selalu belajar. Selalu belajar. Ujiannya kapan? Ketika nanti ditanya oleh malaikat. Seperti latar belakang kita sahabat Bawaslu, Gunung Merapi. Hmm. Gunung Merapi adalah salah satu gunung yang paling aktif di Iya. Indonesia, Iya. bahkan di dunia. Hmm. Karena sudah beberapa kali, ribuan kali mungkin kalau hanya untuk guguran lava itu ya. Apapun yang terjadi dengan Gunung Merapi, berapa kali, berapa ribu letusan Hmm. yang sudah terjadi di Gunung Merapi, namun Gunung Merapi tetap berdiri kokoh. Berdiri kokoh. Seperti itulah mungkin bisa saya gambarkan komitmen di jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Amin, amin. Semoga itu menjadi penyemangat kita juga Iya. dari segi internal dan juga untuk masyarakat sahabat Bawaslu bisa memahami Iya. bahwa kita itu yang sering didengarkan masyarakat. Nah, tahunya Bawaslu itu hanya ada ketika pemilu ada, Iya. ketika pilkada ada. Kalau tidak ada ya tidak ada pekerjaan. Iya. Ternyata itu terbalik 180 derajat bahwa sebenarnya kita tetap menjalankan tugas walaupun dengan keadaan yang serba terbatas dan kita terbatas. harus memahami keadaan itu. Iya. Tidak bisa protes, kita bisanya hanya menyesuaikan diri. Sepakat Pak Toto. Bahkan ada seorang filosof itu bahwa makhluk hidup yang bisa bertahan itu adalah yang bisa beradaptasi. Adaptasi. Itu tidak punah. Iya. Ya, semoga ini menjadi penyemangat kita dan juga menjadi informasi bagi seluruh masyarakat bahwa kita tetap berkomitmen untuk tetap menjaga demokrasi di Indonesia. Terima kasih Mas Kasek. Terima sudah kasih, Pak Toto. ngobrol-ngobrol di Iya. tengah hawa yang sejuk ini sebetulnya. Sejuk. Cuma silau. Iya. Iya, saya tidak bisa melihat dengan jelas karena terlalu silau. Bercahaya Mas Kasek ini kalau kena matahari. Baik, sahabat Bawaslu, terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa ketemu lagi kapan-kapan di acara yang sama di Insight Bawaslu Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Raih partisipasi untuk jaga demokrasi bersama-sama kami Bawaslu Boyolali.